Selamat pagi Bu Yati. Hari ini saya Richard akan membabarkan sebuah ceramah dhamma tentang 45 tahun pembabaran Buddha. Tahun-tahun yang akan kita bahas hanyalah tahun ke-11 sampai ke tahun 20. Pertama, di tahun 11. Di tahun 11, Buddha berdiam di Ekanala. Di Ekanala ini, Sang Buddha menerima sebuah murid dan akhirnya membabarkan sebuah khotbah kepadanya. Khotbah itu memiliki tema perhatian penuh dan penyebab. Kemudian tahun ke-12. Tahun ke-12, Sang Buddha berdiam di sebuah tempat yaitu Veranja. Di tempat ini Sang Buddha dilanda sebuah bencana yang sangat tidak baik. Bencana itu terjadi akibat musim hujan yang terjadi. Bencana itu adalah bencana kelaparan, sehingga Sang Buddha pun tidak bisa memakan makanan yang layak dan pengikut-pengikutnya juga tidak bisa memakan makanan yang layak. Akhirnya dengan sangat terpaksa Sang Buddha harus menerima sebuah makanan yang dipersembahkan kepadanya. Makanan itu adalah makanan yang sebenarnya mentah dan ditujukan untuk menjadi makanan-makanan kuda. Makanan ini dengan ikhlas diberikan oleh seorang pedagang kuda. Kemudian di tahun ke-13 Sang Buddha berdiam di Ceti. Di Ceti ini beberapa kejadian penting terjadi. Kejadian-kejadian itu adalah: pertama, Sang Buddha menerima beberapa murid yang murid tersebut sebenarnya adalah seorang hartawan yang berasal dari kota Alavi. Di kota Alavi ini Sang Buddha menerima hartawan-hartawan tersebut sebagai muridnya dengan sangat baik. Murid-murid tersebut pindah dan mengikuti ajaran Buddha karena ia beralih kepercayaan kepada Sang Buddha. Di tahun ini juga Sang Buddha membabarkan sebuah khotbah yaitu Maharahula Sutta. Tahun ke-14. Pada tahun ke-14, putra dari Sang Buddha yaitu Rahula memutuskan untuk menjadi seorang biku. Rahula memutuskan untuk menjadi seorang biku dan akhirnya Sang Buddha pun menyetujuinya dan menahbiskannya menjadi seorang biku. Di tahun ini Buddha membabarkan tiga khotbah. Tahun ke-15. Pada tahun ini Buddha berdiam di sebuah vihara yaitu Vihara Nigroda. Di Vihara Nigroda ini Sang Buddha berdiam di hutan kecil dan kejadian-kejadian penting yang terjadi pada tahun ini adalah Raja Supabuddha wafat. Tahun ke-16, Sang Buddha berdiam di Cetia dan Cetia tersebut berada di kota Alavi di antara Savatthi, Kosala, dan Rajagaha. Peristiwa yang terjadi dan peristiwa penting tersebut adalah Sang Buddha menyelamatkan seseorang yang bernama Alavak atau yang bisa dikenal dengan nama Hataka. Tahun ke-17. Pada tahun ini Buddha berdiam di wihara hutan bambu di dekat Rajagaha, Magadha. Peristiwa penting yang terjadi adalah Sang Buddha mengajarkan dan membabarkan dua buah khotbah. Khotbah-khotbah penting itu adalah Vijaya Sutta dan Sigalovada Sutta. Tahun ke-18 sampai ke-19. Tahun ke-18 dan 19 ini Sang Buddha kembali ke kota Alavi lagi untuk menemui seorang gadis yang gadis tersebut adalah anak dari seorang penenun. Gadis ini merupakan gadis yang sangat-sangatlah penting. Gadis ini sangat penting karena ia adalah satu-satunya orang yang benar-benar mendengarkan khotbah Buddha saat Buddha
membabarkan khotbah di antara orang banyak. Saat gadis ini mendengarkan khotbah Buddha, gadis ini dapat menjawab semua pertanyaan Buddha dengan baik dan benar. Karena ia sangat memperhatikan khotbah Buddha dan ia sangat mengerti apa yang Buddha maksudkan. Sementara orang lain tidak memperhatikan dan malah mengacuhkan sang Buddha. Tahun ke-20, yaitu tahun terakhir. Di tahun yang terakhir ini, sang Buddha akhirnya menerima Bhikkhu Ananda sebagai salah satu murid yang sangat spesial bagi sang Buddha, karena Bhikkhu Ananda pun sangat memohon kepada sang Buddha untuk dijadikan murid spesial, yaitu pembantu tetap dan setia kepada sang Buddha. Ananda akhirnya selama 25 tahun menetap menjadi pembantu sang Buddha. Dalam peristiwa-peristiwa penting tadi, ada banyak hal yang bisa kita ambil. Salah satunya adalah kita harus benar-benar memperhatikan seseorang saat seseorang sedang menjelaskan sesuatu. Kita juga harus selalu menerima persembahan apapun, dan kita harus selalu mengerti kondisi-kondisi kita. Kita juga harus menerima segala sesuatu dengan ikhlas. Oleh karena itu, kita juga tidak boleh protes apapun yang diberikan, dan kita harus menerima kenyataan. Kemudian saya akan menjelaskan beberapa hal yang bisa kita ambil. Pertama, bila kalian ingin mempelajari kejadian-kejadian penting sang Buddha, kalian bisa melihatnya melalui Tipitaka, karena itu adalah kitab suci sang Buddha. Kedua, kita juga bisa mendengarkan khotbah-khotbah Buddha dari Tipitaka tersebut. Oleh karena itu, kita bisa membeli buku Tipitaka sebagai pedoman hidup kita. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.